Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raya Satira dengan NIM 0601252060, Prodi Ilmu Perpustakaan IP2 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya ingin membawakan sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan ragamnya. Jadi kita balik lagi nih ke sejarah bahasa Indonesia. Ketika kita mempelajari sejarah bahasa Indonesia, kita menelusuri lagi proses panjang yang telah kita lewati sebagai bangsa Indonesia, yaitu karena bahasa Indonesia telah menjadi identitas dan perekat bangsa kita. Akar dari bahasa kebangsaan kita ini adalah dimulai dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu adalah bahasa pengantar. Kenapa sih kita memilih bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu fleksibel dan adaptif, mudah dipelajari oleh siapapun dan mudah digunakan. Jauh sebelum era modern, bahasa Melayu sudah dikenal sebagai sebagai lingua franca. Jadi kita akan balik lagi ke sejarahnya. Untuk dijadikan bahasa ini yaitu pemersatu, yaitu sebagai bahasa pengantar ya teman-teman. Ada ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1998, para pemuda dari berbagai penjuru tanah air mendeklarasikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Menyatakan mereka bahwa bahasa itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Pada saat itu bahasa Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi bahasa nasional dan belum disahkan secara hukum. Tepat di tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia secara resmi dan konstitusional ditetapkan sebagai bahasa negara, mulai dari urusan pemerintahan, pendidikan, hingga interaksi antara sosial budaya. Setelah kita membahas sejarah bahasa Indonesia, kita beralih lagi ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat kita pahami lebih dalam dan kita melihat dari dua kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi sebagai bahasa Indonesia nasional, bahasa Indonesia adalah wujud dari kebanggaan terhadap identitas kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai wadahnya mencerminkan nilai-nilai luhur dan budaya. Kedua, lambang identitas nasional. Identitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh bendera ataupun lagu kebangsaan, tetapi juga bahasanya. Bahasa Indonesia adalah ciri khas yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, baik suku, budaya maupun bahasa. Ini hadir sebagai jembatan yang menyatukan antara perbedaan-perbedaan. Bahasa Indonesia memungkinkan budaya-budaya daerah untuk saling berinteraksi, menciptakan sinergi dan memperkaya kebudayaan nasional. Terus ada fungsi sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia diwajibkan digunakan dalam seluruh kegiatan keberagaman alat pengumuman tiket nasional. Terus mari kita lanjut apa fungsi-fungsinya. Jadi tadi ya kawan-kawan, alat perhubungan tiket nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam media massa maupun baik cetak maupun elektronik. Selanjutnya, alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai sebuah karya ilmiah, penemuan teknologi dan kreasi seni yang dihasilkan oleh anak bangsa. Setelah ini kita lanjut ke ragam bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa, yaitu ada berdasarkan media, berdasarkan cara pandang penutur, dan berdasarkan pokok persoalan. Berdasarkan media, ragam ini adalah bahasa yang
diucapkan secara langsung, yaitu ada ragam lisan ya teman-teman, yaitu bahasa yang diucapkan secara langsung. Dan yang kedua ada ragam tulisan. Ragam ini berkaitan dengan ragam ini berbeda dengan dengan lisan ya teman-teman, karena ragam tulis adalah bahasa yang kita hasilkan melalui tulisan. Yang kedua berdasarkan cara pandang penutur. Ragam baku yaitu formal. Ragam ini digunakan dalam situasi-situasi yang bersifat resmi dan formal. Contohnya seperti berpidato, menulis karya ilmiah, surat menyurat dinas. Yang selanjutnya kita ke ragam santai atau disebut informal. Sebaliknya, ragam ini digunakan dalam percakapan yang tidak resmi seperti berbicara dengan, yaitu lebih santai, seperti berbicara dengan kawan, keluarga. Terus kita lanjut ke berdasarkan pokok persoalan sifatnya. Ragam ilmiah digunakan dalam karya-karya ilmiah ya teman-teman. Setelah itu kita ke ragam sastra ya teman-teman, seperti puisi, novel, dan cerpen. Setelah itu kita beralih ke ragam hukum, dipakai dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Jadi itulah sejarah, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Jadi saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.